Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Widya Ningrum, perwakilan dari kelompok 1, Askep Keluarga Anak Prasekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT Askep Anak Prasekolah. Askep Keluarga Tahap Perkembangan Anak Prasekolah disusun oleh kelompok 1, Amifta Cindy Laura, Eka Widya Ningrum, Elsyahna Prananda, Intan Nurlailiyah, Maftuka Imaulia. Definisi keluarga. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat, terdiri dari 2 orang atau lebih. Adanya ikatan perkawinan dan pertalian darah. Hidup dalam satu rumah tangga di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga. Berinteraksi di antara sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing, menciptakan dan mempertahankan suatu kebudayaan. Tugas-tugas keluarga dalam bidang kesehatan. Yang pertama, mengenal gangguan perkembangan kesehatan setiap anggotanya. Kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat. Ketiga, memberikan keperawatan kepada anggota keluarganya yang sakit dan yang tidak dapat membantu dirinya sendiri karena cacat atau usianya yang terlalu muda. Keempat, mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota keluarga. Kelima, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan lembaga-lembaga kesehatan yang menunjukkan pemanfaatan dengan baik fasilitas kesehatan yang ada. Tumbuh kembang anak prasekolah meliputi 1. Tinggi badan rata-rata adalah 6,25 sampai 7,5 cm per tahun. Yang kedua, tinggi rata-rata anak usia 4 tahun adalah 101,25 cm. Yang ketiga, pertambahan berat badan rata-rata adalah 2,3 kg per tahun. Yang keempat, berat badan rata-rata anak usia 4 tahun adalah 16,8 kg. Tugas perkembangan keluarga dengan anak prasekolah. Yang pertama, membantu sosialisasi anak dengan tetangga, sekolah, dan lingkungan. Yang kedua, mempertahankan keintiman pasangan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan biaya kehidupan yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan anggota keluarga. Pada tahap ini, anak perlu berpisah dengan orang tua, memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dalam aktivitas baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan selama fase prasekolah. Yang pertama, pembuatan kurikulum sederhana dalam pendidikan prasekolah. Kedua, menghindari kompetensi yang bersifat operasional konkret pada masa anak prasekolah. Ketiga, pendekatan egosentris dalam pendidikan anak prasekolah. Keempat, penggunaan bahasa sederhana. Kelima, pembelajaran yang mengutamakan audiovisual. Keenam, penentuan penilaian yang tepat. Ketujuh, sistem pembelajaran yang menyenangkan. Kedelapan, tidak menghilangkan kesempatan bermain anak. Kesembilan, menyiapkan anak pada masa transisi pendidikan. Yang terakhir, berfokus pada dunia anak. Asuhan keperawatan keluarga. Identitas keluarga. Nama kepala keluarga Bapak H, umur 38 tahun, pendidikan taruna, agama Islam, suku Jawa, pekerjaan TNI, alamat Jalan Perwira nomor 64, Asrama Kodim Belakang Balok, Bukit Tinggi. Tahap perkembangan dan riwayat keluarga. Yang pertama, tahap perkembangan keluarga saat ini. Keluarga dengan anak prasekolah dengan tugas perkembangan keluarga, menanamkan nilai dan norma agama, mengatur waktu bermain, bersosialisasi, menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Ibu mengatakan jarak kelahiran anaknya cukup atau sesuai sehingga mereka jarang berantem dan bisa bermain serta perhatian yang diberikan cukup oleh kedua orang tua. Yang kedua, tugas perkembangan keluarga saat ini yang belum terselesaikan. Tidak ada. Ketiga, riwayat keluarga inti.
Ibu H mengatakan bahwa dulu Ibu H dengan Bapak H adalah pilihan sendiri dan disetujui oleh orang tua dan akhirnya menikah. 4. Riwayat keluarga sebelumnya. Riwayat orang tua dan pihak suami atau istri tidak mempunyai kebiasaan kawin cerai, pemabuk, ataupun berjudi. Pengkajian data umum. Keluhan utama demam dan pilek, riwayat penyakit ISPA. Kemampuan keluarga mengenal masalah. Ibu H mau tahu tentang demam dan pilek, tetapi terlihat ragu-ragu. Terlihat dari jarak Yankes tidak jauh. Kemampuan keluarga mengambil keputusan. Masalah ISPA pada anak R dirasakan betul keluarga, tetapi keluarga tidak ingin masalah tersebut segera diatasi. Kemampuan keluarga merawat. Masalah masih bisa dicegah agar tidak berlanjut mengingat ISPA merupakan penyakit yang mudah untuk dicegah, tetapi ibu masih ragu-ragu dalam merawat anaknya. Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Keluarga merasakan bila tidak diimunisasi, anak P akan terserang berbagai penyakit terkait tidak lengkapnya imunisasi, tetapi keluarga tidak ingin segera mengatasinya. Kemampuan keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan. Keluarga tidak menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan jika anak diimunisasi akan rewel, dan keluarga tidak mendukung untuk diimunisasi. Analisis data yang pertama, data subjektif. Ibu mengatakan anaknya sering demam, ibu mengatakan anaknya sering pilek, ibu mengatakan mengapa anaknya sering demam dan pilek. Ibu mengatakan jika anaknya demam dikompres. Kesadaran kompos mentis, keadaan umum baik, terdapat secret pada anak, N 100 kali per menit, R 30 kali per menit. Diagnosa masalah yang pertama, tidak efektifnya bersihan jalan napas pada anak R di keluarga Tuan H, berhubungan dengan KMK merawat anggota keluarga yang sedang sakit, khususnya anak R dengan ISPA. Data subjektif yang kedua, ibu mengatakan anak P belum lengkap imunisasinya. Imunisasi yang belum didapat adalah hepatitis BCG campak. Ibu tidak membawa lagi anaknya imunisasi dengan alasan pernah membawa anaknya, tetapi tidak jadi imunisasi dikarenakan anak P demam. Ibu belum tahu manfaat imunisasi. Diagnosa masalah yang kedua, resiko terjadinya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi pada anak P di keluarga Tuan H, berhubungan dengan KMK memutuskan pemberian imunisasi pada anak P. Data umum keluhan utama demam dan pilek, riwayat penyakit ISPA. Kemampuan keluarga mengenal masalah. Ibu H mau tahu tentang demam dan pilek tetapi masih terlihat ragu-ragu. Terlihat dari jarak Yankes tidak jauh. Kemampuan keluarga mengambil keputusan. Masalah ISPA pada anak R dirasakan betul keluarga, tetapi keluarga tidak ingin masalah tersebut segera diatasi. Kemampuan keluarga merawat. Masalah masih bisa dicegah agar tidak berlanjut mengingat ISPA merupakan penyakit yang mudah untuk dicegah, tetapi ibu masih ragu-ragu dalam merawat anaknya. Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Keluarga merasakan bila tidak diimunisasi, anak P akan terserang berbagai penyakit terkait tidak lengkapnya imunisasi, tapi keluarga tidak ingin segera mengatasi. Kemampuan keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan. Keluarga tidak menggunakan pelayanan kesehatan dikarenakan jika anak diimunisasi akan rewel, dan keluarga tidak mendukung untuk imunisasi. Diagnosa keperawatan yang pertama, tidak efektif bersihan jalan napas pada anak R di keluarga Tuan H berhubungan dengan KMK merawat anggota keluarga yang sedang sakit, khususnya anak R dengan ISPA. Diagnosa keperawatan yang kedua, resiko terjadinya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi pada anak P di keluarga Tuan H berhubungan dengan KMK memutuskan pemberian imunisasi pada anak P. Intervensi yang pertama, diskusikan bersama keluarga pengertian ISPA dengan menggunakan lembar balik. Kedua, tanyakan kembali pada keluarga tentang pengertian ISPA. Ketiga, diskusikan bersama keluarga penyebab ISPA dengan menggunakan lembar balik. Keempat, motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali penyebab ISPA. Kelima, dorong keluarga untuk mengidentifikasi masalah ISPA pada anak.
Keenam, diskusikan dengan keluarga tentang tanda-tanda ISPA. Ketujuh, motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali tanda-tanda ISPA. Kedelapan, dorong keluarga untuk menyebutkan pencegahan ISPA. Kesembilan, bantu keluarga membandingkan apa yang telah dijelaskan dengan kondisi anak R. Kesepuluh, motivasi keluarga untuk mengidentifikasi masalah yang timbul pada anggota keluarga anak R. Ke-11, bersama keluarga menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga. Ke-12, jelaskan pada keluarga akibat lanjut apabila ISPA telah diobati dengan menggunakan lembar balik. Ke-13, motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali akibat lanjut dari ISPA yang tidak diobati. Ke-14, diskusikan kembali dengan keluarga tentang keinginan keluarga untuk merawat anggota keluarga dengan ISPA. Ke-15, diskusikan dengan keluarga tentang pencegahan ISPA. Ke-16, motivasi keluarga untuk menyebutkan pencegahan ISPA. Lanjutan, bantu keluarga membandingkan apa yang telah dijelaskan dengan kondisi Ananda R. Motivasi keluarga untuk mengidentifikasi masalah yang timbul pada anggota keluarga Ananda R. Bersama keluarga menyimpulkan masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga. Jelaskan pada keluarga akibat lanjut apabila ISPA telah diobati dengan menggunakan lembar balik. Motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali akibat lanjut dari ISPA yang tidak diobati. Diskusikan kembali dengan keluarga tentang keinginan keluarga untuk merawat anggota keluarga dengan ISPA. Diskusikan dengan keluarga tentang pencegahan ISPA. Motivasi keluarga untuk menyebutkan pencegahan ISPA. Lanjutan, demonstrasikan kepada keluarga cara melakukan kompres dingin. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk mencoba melakukan kompres dingin. Pastikan keluarga akan melakukan tindakan yang diajarkan jika diperlukan. Demonstrasikan kepada keluarga cara membersihkan hidung yang tersumbat. Beri kesempatan keluarga untuk mencoba membersihkan hidung yang tersumbat karena pilek. Pastikan keluarga akan melakukan tindakan yang diajarkan jika diperlukan. Jelaskan lingkungan yang dapat mencegah ISPA. Motivasi keluarga untuk mengulangi penjelasan yang diberikan. Lanjutan, observasi lingkungan rumah pada kunjungan terencana. Diskusikan dengan keluarga hal positif yang sudah dilakukan keluarga. Informasikan mengenai pengobatan dan pendidikan kesehatan yang dapat diperoleh keluarga di klinik atau balai pengobatan. Motivasi keluarga untuk menyebutkan kembali hasil diskusi. Sebutkan kepada keluarga berapa fasilitas kesehatan yang dapat digunakan. Diskusikan bersama keluarga berbagai sarana pelayanan kesehatan yang tersedia yang dapat digunakan. Jelaskan apa pentingnya fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Dorong keluarga untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Lanjutan, dukung keluarga untuk memutuskan tindakan. Evaluasi adanya penurunan sakit setelah menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Jelaskan kepada keluarga manfaat pelayanan kesehatan. Dorong keluarga untuk mengungkapkan persepsinya. Minta keluarga menunjukkan kartu berobat. Beri reinforcement positif kepada keluarga. Implementasi 1. Mengkaji pengetahuan keluarga tentang cara perawatan ISPA. 2. Menjelaskan tentang cara merawat anggota keluarga dengan masalah ISPA. Yang pertama, jika panas, berikan obat penurun panas atau kompres dingin. 2. Jika hidung tersumbat, bersihkan hidung dengan air bersih. 3. Selama anak dirawat di rumah, berikan makan sedikit tapi sering. 4. Minum lebih banyak dari biasanya. 5. Jangan pakaikan selimut selama anak masih panas. 6. Pemeriksaan kesehatan secara teratur pada pelayanan kesehatan. Lanjutan, mendiskusikan bersama keluarga tentang pengertian ISPA, infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan pilek. Menanyakan kembali kepada keluarga tentang pengertian ISPA. Mendiskusikan dengan keluarga tentang penyebab ISPA, yaitu tertular penderita batuk, imunisasi tidak lengkap, gizi buruk, lingkungan yang tidak sehat.
Memotivasi keluarga yang menyebutkan kembali penyebab ISPA. Mendorong keluarga yang mengidentifikasikan penyebab ISPA. Mendiskusikan bersama keluarga mengenai tanda-tanda ISPA, yaitu batuk, pilek, demam, nafas cepat. Mendorong keluarga untuk mengidentifikasikan tanda-tanda ISPA pada anak. Memotivasi keluarga untuk mengidentifikasikan tanda-tanda ISPA pada anak. Bersama keluarga menyimpulkan masalah yang dihadapi dalam keluarga. Memberikan reinforcement positif atau usaha yang dilakukan keluarga. Lanjutan, mengkaji pengetahuan keluarga tentang akibat lanjut dari ISPA. Menjelaskan kepada keluarga akibat lanjut apabila ISPA tidak diobati, yaitu gangguan pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Memberi kesempatan kepada keluarga untuk bertanya. Meminta keluarga untuk mengulang kembali akibat lanjut dari ISPA. Memotivasi keluarga untuk memutuskan tindakan merawat anggota keluarga dengan ISPA. Lanjutan, 1. Mengkaji kemampuan keluarga tentang lingkungan yang sesuai dengan masalah ISPA. Nyonya H mengatakan belum dapat untuk memodifikasi lingkungan yang sesuai dengan masalah ISPA. Yang kedua, menjelaskan tentang lingkungan yang sesuai dengan masalah ISPA, memberikan lingkungan yang bersih, jendela dan pintu dibuka, ruangan tidak berbau asap. 3. Meminta keluarga untuk mengulang lingkungan yang sesuai dengan ISPA. 4. Mendiskusikan dengan keluarga tentang fasilitas kesehatan yang tersedia untuk penderita ISPA. Ada puskesmas setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Rumah sakit atau poliklinik anak setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 pagi hingga 12 siang. Bidan setiap hari kerja kecuali hari libur pukul 8 pagi hingga 9 malam. Praktik dokter setiap hari kerja kecuali hari libur pukul 4 sore hingga 9 malam. 5. Meminta keluarga untuk memilih salah satu fasilitas kesehatan yang dapat digunakan oleh keluarga. Lanjutan, menanyakan alasan ibu membawa Ananda R ke klinik. Menanyakan dan melakukan pemeriksaan kepada Ananda R. Mengobservasi kartu berobat Ananda R, memberikan reinforcement positif bahwa tepat sekali membawa Ananda R ke klinik. Evaluasi. 1. Subjektif. Ibu mengatakan cara perawatan ISPA di rumah dengan memberikan obat panas sesuai resep atau kompres dingin. Ibu mengatakan jika anak pilek, hidung dibersihkan dengan air bersih. Ibu mengatakan jika anak dirawat di rumah, makan sedikit tapi sering dan jangan memakai selimut jika anak panas. Objektif, keluarga menyebutkan cara merawat ISPA secara standar. Keluarga mendemonstrasikan cara membersihkan hidung tersumbat. Asesmen, keluarga mampu menyebutkan cara perawatan ISPA, mendemonstrasikan cara membersihkan hidung tersumbat. Perencana, intervensi dilanjutkan yaitu mengenal masalah. Lanjutan 2. Subjektif. Ibu menyebutkan pengertian ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan batuk pilek. Ibu mengatakan penyebab ISPA adalah tertular penderita batuk, imunisasi tidak lengkap, kurang gizi, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat. Ibu mengatakan penyebab ISPA pada anaknya adalah tertular penderita batuk. Ibu mengatakan bahwa tanda-tanda ISPA adalah batuk, pilek, demam, nafas cepat, dan sesak. Ibu mengatakan bahwa tanda-tanda ISPA yang sering terjadi pada anaknya adalah pilek, dan apabila demam akan diberikan obat penurun panas. Ibu mengatakan pada anaknya tidak pernah terjadi sesak nafas. Ibu mengatakan bahwa anaknya sering demam dan pilek. Objektif, keluarga menyebutkan pengertian dan penyebab dari ISPA secara standar. Keluarga mengidentifikasi penyebab ISPA yang ada pada anggota keluarganya. Keluarga menyebutkan tanda dan gejala ISPA sesuai dengan standar, menyebutkan tanda dan gejala yang ada pada keluarga. Asesmen, keluarga dapat mengenal masalah ISPA. Perencana, intervensi dilanjutkan, yaitu memutuskan tindakan yang tepat. Lanjutan 3. Subjektif. Ibu mengatakan
Akibat apabila tidak segera diobati dapat menyebabkan kematian. Ibu mengatakan akan merawat anaknya bila demam dan pilek. Objektif. Keluarga menyebutkan akibat lanjut dari ISPA sesuai dengan standar. Keluarga memutuskan untuk melakukan perawatan ISPA. Asesmen. Keluarga dapat memutuskan tindakan untuk melakukan perawatan ISPA. Perencana. Intervensi dilanjutkan, yaitu kunjungan tidak direncanakan keluarga dalam perawatan rematik. Lanjutan 4. Subjektif. Keluarga mengatakan lingkungan yang sesuai dengan penderita ISPA adalah memberikan lingkungan yang bersih, jendela dan pintu dibuka, ruangan tidak berbau asap. Keluarga mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang akan dikunjungi adalah poliklinik. Objektif. Keluarga menyebutkan lingkungan yang sesuai dengan ISPA sesuai dengan standar. Keluarga memilih salah satu fasilitas kesehatan yang tersedia. Asesmen. Keluarga dapat memodifikasi lingkungan yang sesuai dengan masalah ISPA dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Perencana. Intervensi dilanjutkan untuk kunjungan yang tidak direncanakan. Lanjutan 5. Subjektif. Ibu mengatakan membawa anaknya berobat karena demam, pilek. Ibu mengatakan bahwa di lingkungannya banyak yang pilek. Ibu mengatakan karena ada panas sehingga Ananda R dibawa berobat. Objektif. Ananda R pilek dan demam. Asesmen. Masalah teratasi. Perencanaan. Ingatkan kembali ibu untuk membawa Ananda P ke Yankes bila tidak dapat ditangani di rumah.